Kalian pernah nggak sih ngalamin ini? Awal tahun semangat 45 bikin resolusi segudang. Atau tiap Senin pagi, jiwa lo berkobar-kobar pengen jadi productive human being, mau mulai diet, rajin olahraga, belajar skill baru, atau bahkan niat nabung buat liburan impian. Tapi ujung-ujungnya, semua cuma jadi coretan di buku catatan atau screenshot di galeri HP. Gue yakin banget yang lagi nonton ini pasti ngangguk sambil senyum-senyum. Tenang aja, lo nggak sendirian kok. Fenomena banyak rencana tapi nggak ada yang jalan, ini udah jadi penyakit kronis banyak orang. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas kenapa sih ini bisa terjadi, dan gimana caranya biar rencana-rencana keren kita itu nggak cuman jadi wacana belaka. Kenapa kita banyak rencana tapi nggak pernah eksekusi? Mari kita cari dulu akar masalahnya. Kok bisa ya, niat udah oke, rencana udah detail, tapi pas mau mulai, malah kayak ada magnet yang nahan kita di kasur. Coba deh jujur, sering gak sih lu bikin rencana yang bombastis? Misalnya, gue mau langsung lari maraton tiap pagi. Padahal sebelumnya lu jalan kaki ke warung aja males. Atau, gue mau langsung hafal 1000 kosakata bahasa Inggris dalam waktu 1 minggu. Rencana yang terlalu gede itu justru bikin kita overwhelmed. Otak kita langsung mikir, waduh berat banget kayaknya. Akibatnya, kita jadi males duluan sebelum mulai karena bayangan kesulitannya udah bikin ciut nyali. Nah, ini nih jebakan maut lainnya, perfeksionisme. Kita pengen semua harus sempurna dari awal. Mau mulai nge-gym, harus punya baju olahraga terbaru, sepatu paling mahal, dan daftar lagu yang pas. Kalau ada satu aja yang kurang, ya udah deh nggak jadi. Padahal yang penting itu mulai aja dulu. Nggak harus sempurna kok. Justru dari kesalahan dan kekurangan di awal, kita bisa belajar dan berkembang. Ini juga faktor yang sering nggak kita sadari. Rasa takut gagal, kita takut nanti nggak bisa nyelesain, takut hasilnya jelek, atau lebih parahnya lagi, takut diomongin orang lain. Paling bentar lagi nyerah. Akhirnya, mending nggak usah mulai sama sekali daripada nanti gagal dan bikin malu. Padahal, gagal itu bagian dari proses belajar. Bahkan para ahli dan orang sukses pun pasti pernah gagal berkali-kali. Gue punya temen, sebut aja namanya Revan. Dia pengen banget jadi content creator. Udah nyiapin ide video, skrip sederhana, bahkan udah minjem kamera. Tapi tiap mau record, dia mikir, nanti kalau jelek gimana? Kalau nggak ada yang nonton gimana? Kalau diketawain temen gimana? Alhasil kamera cuma jadi pajangan, idenya cuma jadi angan-angan. Padahal dia bisa mulai aja dari HP-nya dulu, tanpa harus mikirin kamera mahal. Oke, sekarang kita udah tahu nih kenapa rencana sering jadi wacana. Terus, gimana dong caranya biar kita bisa keluar dari lingkaran setan ini? Tenang, gue punya beberapa tips yang udah terbukti ampuh. 1. Pecah rencana gede jadi bagian kecil. Ini trik paling jitu. Kalau rencana lo terlalu besar, pecah jadi langkah-langkah kecil yang gampang dilakuin. Misalnya, daripada gue mau kurus 10 kilo, ganti jadi minggu ini gue mau jalan kaki 15 menit tiap hari. Atau gue mau belajar coding, jadi hari ini gue mau nonton video tutorial coding 10 menit. Dengan begitu, otak lo nggak akan ngerasa terbebani. Tiap kali lo nyelesain langkah kecil, lo bakal ngerasa achievement, dan ini jadi motivasi buat lanjut ke langkah berikutnya. 2. Mulai aja dulu, nggak harus sempurna, lupakan perfeksionisme. Kalau lo pengen mulai sesuatu, langsung sikat aja. Nggak perlu nunggu semuanya perfect. Mau mulai ngeblog, tulis aja 1 paragraf. Mau olahraga, pakai aja baju kaos lama dan langsung lari di komplek. Ingat, progres itu lebih penting daripada perfection. Dengan memulai, lo udah selangkah lebih maju daripada yang cuman wacana. 3. Tentukan deadline dan bagikan ke orang lain. Kadang kita butuh tekanan positif. Tentukan deadline yang realistis buat setiap langkah. Misalnya, tanggal segini gue harus udah jadi video pertama. Dan yang lebih ampuh lagi, kasih tahu rencana lo ke orang lain yang lo percaya. Bisa temen, keluarga, atau pasangan. Minta mereka buat nagih progres lo. Ini namanya akuntabilitas partner. 4. Rayakan kemajuan kecil atau reward yourself. Jangan lupa apresiasi diri sendiri. Tiap kali lo berhasil nyelesain 1 langkah kecil, kasih reward buat diri lo. Misalnya, kalau lo udah olahraga seminggu penuh, boleh deh treat diri sendiri dengan makanan enak atau nonton film. Ini penting banget buat menjaga motivasi lo tetap menyala. Otak lo bakal nyambungin antara usaha dan reward, jadi lo bakal lebih semangat buat ngelakuin hal yang sama lagi. 5.
Fokus ke proses, bukan hanya hasil terakhir. Ubah mindset lo. Jangan cuma fokus ke hasil akhir yang gede, tapi nikmati setiap prosesnya. Kalau lo cuma mikirin hasil akhir yang masih jauh, lo bakal cepet capek. Anggap aja ini kayak main game. Setiap level itu adalah proses yang harus lo lewatin, dan lo bakal dapat pengalaman dan skill baru di tiap levelnya. Enjoy the journey. Gimana? Udah mulai sadar intinya banyak rencana tapi nggak ada yang jalan itu bukan karena lo males, tapi mungkin karena lo belum nemuin strategi yang pas. Gue bikin video ini bukan berarti gue udah disiplin, tapi karena gue mau mulai. Sekarang giliran lo. Rencana apa yang pengen lo mulai dari sekarang? Jangan lupa share jawaban lo di kolom komentar di bawah ya. Gue penasaran banget. Share juga ke teman-teman lo yang kayaknya butuh suntikan semangat biar rencana mereka nggak cuma jadi wacana. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi booster buat lo semua. Sampai ketemu di video berikutnya.